Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan dan kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmatnya lah kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini, dan sholawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena atas berkatnya kita dapat melaksanakan indahnya Islam dan indahnya zaman yang penuh dengan modernisasi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang terhormat dosen pengampu perkuliahan ini yaitu Profesor Dr. Nur Hijrah Musdiatuti MID UDD, yang terhormat Profesor Dr. Hadianto MID. Perkenalkan, saya Iwit Sanjaya dengan NIM 22124064. Hari ini akan mempresentasikan materi yaitu teori proses pembuatan kebijakan, di mana dalam teori proses pembuatan kebijakan ini saya akan membahas mengenai beberapa teori. Yang pertama yaitu sistem teori, yang kedua neurolis advocacy cohesion dan interest group teori, yang ketiga group teori, yang keempat elite teori, yang kelima adalah plural teori, dan terakhir yaitu sistem politik teori. Sebelum kita masuk terhadap sistem teori, makanya saya akan mengkaji dulu yaitu tentang kebijakan, di mana telah kita pelajari bahwasannya kebijakan tersebut merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam tindakan dan pernyataan pemerintah. Oleh sebab itu, kebijakan ini merupakan suatu keputusan di mana keputusan ini yang berakhir untuk kepentingan masyarakat atau publik. Dengan adanya kebijakan ini, maka dibutuhkan teori-teori yang dapat mengacu kepada hasil dari sebuah keputusan tersebut. Karena dalam teori proses pembuatan kebijakan ini ada namanya sistem teori. Nah, kita bahas mengenai sistem teori. Sistem teori merupakan suatu pandangan holistik tentang dunia yang memandang bahwa segala sesuatu yang terkait dan saling berpengaruh satu sama lain. Jadi sistem teori ini saling berpengaruh satu sama lain, dan sistem teori ini berfokus kepada komponen dalam suatu sistem dan saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan. Nah, menurut Aziz et al. Di tahun 2020 dalam artikelnya mengatakan bahwa sistem teori ini merupakan salah satu teori yang dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan karena sebagai problem solving yang bijak dan tepat. Kita lanjut kepada neurolis advocacy coalition. Neurolis advocacy coalition ini, teori awalnya ini diusulkan oleh Arthur Bentley pada tahun 1908 dan David Trotman di tahun 1951 serta Robert Dahl di tahun 1954. Neurolis Advocacy Coalition ini menekankan kepada kepentingan kelompok yang memiliki akses yang sama terhadap proses kebijakan dalam membentuk pandangan publik tentang suatu isu. Nah, Marcel Dahl di tahun 2021 mengemukakan bahwasanya Neurolis Advocacy Coalition ini menekankan juga dengan pentingnya adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan publik dengan mewujudkan partisipasi aktif kelompok dan transparansi informal. Dan berbeda halnya dengan interest group theory. Interest group theory ini merupakan teori yang dikenal dengan kelompok kepentingan, di mana di dalam interest group theory ini merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama yang menempatkan mereka dalam persaingan politik dengan kelompok kepentingan lainnya. Di mana kita ketahui bahwa di dalam interest group theory ini tidak menggunakan tekanan atau paksaan, namun menggunakan lobby atau kita kenal dengan lobbying dan jaringan kerja atau kita kenal dengan networking. Dan di dalam interest group theory ini, Maiwan di tahun 2016 mengatakan bahwa kepentingan ini dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kelompok anomik. Kelompok anomik ini merupakan lahirnya disebabkan oleh adanya unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan yang hanya bersifat sementara dan tidak memiliki norma sistem yang jelas.
Kemudian yang kedua adalah kelompok non-asesional. Kelompok non-asesional ini lahirnya karena ciri masyarakat yang belum maju, di mana kesetiaan atau kesukuan atau keluarga strukturat dalam mendominasi kehidupan politis. Jadi kelompok non-asesional ini masih kesetiaan terhadap kesukuan atau keluarga. Dan yang ketiga adalah kelompok institusional. Nah, di kelompok institusional ini adalah teori yang dimana pembagiannya itu yang bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik dan sosial. Kelompok institusional ini merupakan kelompok yang berpengaruh kuat dalam kebijakan pemerintah karena kita kenal bahwa kelompok institusional ini dikenal dengan kelompok yang kuat. Kemudian terakhir yaitu kelompok asesional. Kelompok asesional ini adalah kelompok yang dimana kepentingan dari suatu kelompok khusus di mana menggunakan pekerja yang profesional dan memiliki prosedur yang teratur guna merumuskan kepentingan dan tuntutan. Nah, itulah dari pembagian kepentingan dari sistem teori, dari interest group teori. Nah, kita lanjut kepada yang ketiga yaitu grup teori. Di grup teori ini mengatakan bahwasanya lahirnya teori ini disebabkan karena kebijakan publik sebagai produk dari perjuangan kelompok dengan sikap bersama yang membuat klaim tertentu atas kelompok lain di masyarakat yang kemudian menjadi politis. Di Ruspiana di tahun 2016 mengatakan grup teori ini juga merupakan salah satu konsep utama dalam teori kelompok yaitu akses, di mana konsep dari teori ini adalah akses agar mempunyai pengaruh dalam bentuk keputusan pemerintah. Sebuah kelompok harus mempunyai akses atau kesempatan untuk mengungkapkan pandangannya terhadap pembuat kebijakan. Jadi grup teori ini menganggap bahwasanya kebijakan publik adalah sebagai produk perjuangan kelompok, di mana konsep dari utama dari grup teori adalah akses. Kita lanjut terhadap yang keempat adalah elit teori. Kita ketahui bahwasanya dalam elit teori ini mengasumsikan bahwasanya masyarakat tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemegang kekuasaan atau kita kenal dengan elit, yang kemudian yaitu yang tidak memegang kekuasaan atau kita kenal dengan massa. Masitoh dan kawan-kawan di tahun 2020 mengatakan bahwasanya elit teori ini beranggapan bahwa sedemokratis apapun pasti ada bias dalam memformulasikan kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elit. Nah, dalam model elit lebih banyak mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai elit dibandingkan dengan memperhatikan tuntutan rakyat banyak. Nah, dapat diperhatikan pada gambar yang ada pada slide ini. Di sini berbentuk piramida, di mana lapisan yang pertama yaitu lapisan atas kita kenal dengan elit. Ini merupakan jumlah yang sangat kecil yang dimana yang elit ini selalu mengatur. Kemudian lapisan kedua yaitu lapisan tengah yang dimana kita kenal dengan official dan administrator. Ini adalah pejabat atau administrator. Yang ketiga yaitu lapisan yang paling bawah yaitu massa dengan jumlah yang sangat besar yang diatur. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwasanya kajian yang ditemukan oleh model elit teori ini memiliki kelebihan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih cepat yang dilandasi dengan konsep dan teori pakar. Namun kebijakan tersebut tidak ditampung dari bawah sehingga masyarakat hanya mengetahui bahwa kebijakan telah ada dan wajib untuk dilaksanakan. Hal tersebut menurut oleh pendapat Musari Edol di tahun 2021. Jadi dalam model elit teori ini, kaum elit inilah yang sangat mengatur atau yang berpengaruh terhadap yang kedua ini, baik itu official dan administrator dan mas atau masyarakat. Nah, kita langsung kepada plural teori.
Pola teori ini adalah teori yang menghargai adanya perbedaan yang dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan sekelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Pluralisme selalu dikaitkan dengan prinsip yang demokrasi. Hal ini dapat diartikulasikan bahwasanya dengan adanya pola teori ini bahwa berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok yang hidup dalam satu komunitas. Jadi pola teori ini yaitu menghargai adanya perbedaan dari satu masyarakat untuk menjaga baik itu kebudayaan atau agama masing-masing. Nah, ini adalah disebut dengan pola teori. Kita lanjut kepada yang keenam yaitu sistem politik teori. Sistem politik teori ini lahirnya didasarkan karena konsep-konsep dari teori informasi, itu meliputi input, output, dan feedback, dan memandang kebijakan sebagai respon dari suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan. Menurut Nurhati Mustari di tahun 2015. Namun, Muadi di tahun 2016 mengatakan bahwasanya sistem politik teori ini merupakan aktivitas politik dalam masyarakat, sehingga model ini memandang kebijakan sebagai hasil atau kita kenal dengan output, dan sistem politik yang berfungsi mengubah tuntutan atau kenal dengan demand, kemudian dukungan-dukungan atau support, dan sumber-sumber atau resources yang menjadikan ini semua adalah masukan-masukan atau input, di mana masukan atau input ini menjadi keputusan atau kebijakan yang otoritas bagi seluruh anggota masyarakat. Nah, oleh sebab ini sistem politik teori ini memfokuskan dengan adanya output, yang kemudian demand, yang ketiga support dan sumber atau resources, yang terakhir adalah input. Nah, oleh sebab itu bermacam-macam teori ini dapat sebagai pembanding bagi kita atau sebagai salah satu pertimbangan dalam pembuatan proses kebijakan ini. Oleh sebab itu perlu dipahami bahwasanya sistem teori yang dijelaskan ini memiliki maksud dan tujuan yang berbeda, namun pada akhirnya bermuara kepada kebijakan itu sendiri, bahwasanya lahirnya satu kebijakan tersebut itu tuh diciptakan untuk kepentingan publik dan untuk kepentingan bersama. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya Yud Sanjaya mengucapkan beribu maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.